Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Hanil Ahmadillah. Saya dari kelas Data Mining B dengan NIM 2024-1010-1107. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas yang ada di modul Classification Tree. Nah, pada modul kita sudah mendapatkan, kita download dulu untuk dataset diabetesnya. Dataset diabetes sudah saya download di sini. Lalu kita kerjakan dengan yang pertama, ulangi tahapan klasifikasi menggunakan dataset wine, PIMA Indian Diabetes, dan juga breast cancer. Lalu hitunglah akurasinya berdasarkan confusion matrix dengan persentase data testing yaitu 20%, 30%, dan juga 40%. Nah, di sini yang pertama, kita akan mengimport apa saja yang kita butuhkan nantinya. Yaitu yang pertama ada import AMPI, ASNP, lalu kita import pandas, ASPD, kita form matplotlib, import dari matplotlib, kita import pplot juga, ASPLT, lalu kita import scalar, lalu kita import juga train test split dari scalar.model_section. Ini nantinya akan dibuat untuk memasukkan data di train. Lalu kita import load wine-nya untuk load wine dan juga load breast cancer dari scalar.dataset ini. Itu nanti untuk mengimport datasetnya. Lalu kita, nah karena di sini cuman aja ada load wine sama load breast cancer, untuk dataset diabetes nanti kita upload sendiri. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita import confusion matrix dari scalar matrix. Lalu kita import juga decision tree, classifier. Ini untuk mengklasifikasikan nanti dari scalar.tree-nya. Lalu kita import akurasi underscore dari scalar.matrix untuk menghitung akurasinya nanti. Lalu kita import dataset dari scalar dan juga import tree-nya dari scalar agar kita bisa lihat pohonnya nanti. Nah, yang pertama yaitu kita coba untuk tahapan klasifikasi untuk dataset wine terlebih dahulu. Dataset wine di sini. Nah, yang pertama kita harus load wine dulu, load dataset wine-nya ke dalam variabel data underscore wine. Nah, di sini kita buat variabel wine. Nah, variabel wine ini adalah data frame dengan parameter data underscore wine.data dengan library pandas di sini. Nah, lalu kita print feature name-nya, lalu data wine.feature underscore names, lalu kita juga print dataset shape-nya dan juga wine.shape, lalu kita print juga wine.head-nya. Kita jalankan aja. Nah, di sini akan terlihat hasilnya, yaitu feature name-nya ada alkohol, ada malic acid, ada as, ada alkalinity of as, dan lain sebagainya di sini. Dengan dataset shape-nya yaitu ada 178 baris dengan 13 kolom. Jadi ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 0, 1, 2. Nah, setelah itu kita harus pisahkan dulu
datasetnya, yaitu yang pertama kita buat variabel X dan Y-nya dulu. Di sini X berisi value dari dataset wine, yaitu dari kolom pertama sampai dengan kolom ke-13, dari kolom 0 sampai kolom dengan 13. Lalu variabel X di sini adalah data underscore wine dot targetnya. Nah, lalu di sini kita masukkan ke X-train, lalu X underscore T1, Y underscore train 1, Y underscore T1. Itu sama dengan train underscore test underscore split. Lalu kita masukkan X, Y, dan test size-nya di sini 0,2 berdasarkan dengan presentasenya tadi. Karena presentasenya 20%, maka di sini kita tuliskan test size-nya 0,2. Apabila presentasenya 30%, kita tuliskan 0,3, dan begitu juga dengan yang 40%. Dengan random state-nya itu 100. Nah, lalu kita pisahkan dulu dengan classified di sini. Kita buat variabel CLSV di sini dengan decision tree classifier dengan random state-nya tadi 100. Lalu kita fit CLSV.fit jadi X-train 1, Y-train 1. Lalu kita juga fit jadi X-train 2, Y-train 2, dan X-train 3 jadi Y-train 3. Nah, lalu kita buat variabel untuk prediksinya nanti, yaitu dengan variabel Y predik 1. Dengan classification, kita prediksi di sini itu adalah X test 1. Lalu untuk prediksi kedua, X test 2, prediksi ketiga untuk tes 3, X test 3. Nah, lalu kita print untuk data tes 20%, kita print data tes 20%-nya itu berapa, nanti akan memunculkan hasil dari prediksi 1 ini, prediksi 2, dan juga prediksi 3. Kita langsung jalankan aja. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Data tes 20%, ada data tes 30%-nya dengan prediksi seperti ini, data tes 40% dengan prediksi seperti itu. Di sini pada data underscore wine ini, data wine ini kita punya 3 angka, yaitu dimulai dari 0, 1, dan 2. Nah, lalu setelah itu, apabila kita udah menemukan data testnya, kita bisa print classified tree-nya di sini dengan kita tree.plot underscore tree, kita masukkan CLSF-nya tadi, lalu text representation-nya itu tree.export underscore text CLSV, lalu kita print yang text representation-nya. Nah, hasilnya akan di sini akan seperti ini. Cara membacanya yaitu untuk feature underscore 12 itu kurang dari 760. Lalu fitur underscore 6 itu kurang dari 1,27, dan juga fitur 10 itu kurang dari 1. Nah, ketiga fitur ini masuk ke dalam kelas 2. Nah, yang selanjutnya untuk fitur 10 yang lebih besar dari 1,0 itu akan masuk ke dalam kelas 1. Nah, untuk fitur 6 yang lebih besar dari 1,27 dan juga fitur 0 yang kurang dari sama dengan 13,17 ini itu akan masuk ke dalam kelas 1. Nah, fitur 0 yang lebih besar dari 13,17 dan juga fitur 1 yang kurang dari sama dengan 2,12 ini akan masuk ke dalam kelas 1 juga. Nah, begitupun seterusnya, cara membacanya sama. Ini adalah pohon representation-nya di sini. Nah, setelah itu kita akan menghitung akurasi berdasarkan confusion matrix
matrix when. Nah, jadi kita langsung hitung akurasinya ada di soal 2 pada modul. Tuh di sini kita yang pertama kita print dulu data tes 20%-nya berapa nanti. Lalu kita masukkan variabel Y prediction satunya, itu kita buat classification dot predict itu X sama dengan T1, lalu kita print conversion matrix-nya berapa, lalu di sini kita masukkan hasil dari conversion matrix dengan parameter Y underscore T1, Y underscore prediction 1. Lalu kita print juga akurasinya dengan parameter di sini accuracy underscore store dengan parameter Y underscore T1, Y underscore prediction 1. Nah, begitu juga dengan data tes yang 30% dan juga data tes yang 40%. Kita sama. Nah, langsung aja kita print di sini. Kita print, nah akan menghasilkan data seperti ini. Data tes 20%, tuh dengan conversion matrix-nya 800 211 2 139. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa matriksnya di sini adalah matriks 3 kali 3. Nah, karena yang tadi sudah saya sebutkan di sini ada 3 angka di sini yaitu 0, 1 dan juga 2. Dengan akurasinya yaitu 0,78. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita sudah selesai untuk dataset yang wine. Kita lanjut ke dataset yang diabetes. Nah, di sini untuk dataset diabetes kita harus import dulu filenya dengan cara mengupload file CSV-nya dulu. Lalu kita buat di sini form google.colab dengan import file. Lalu kita upload file upload-nya. Nah, kita upload dulu data set diabetes ini tadi. Kita tunggu sampai selesai. Nah, kalau udah seperti ini 100% dan berarti kita udah mengupload datasetnya dan nanti bisa digunakan. Nah, lalu kita akan coba tampilkan isi dari dataset tersebut, yaitu kita buat variabel data underscore diabetes dengan library pandas, read underscore csv, kita read data yang bernama diabetes.csv tadi. Lalu kita coba print. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini adalah dataset dari dataset diabetes tadi. Dia punya 768 baris di sini dengan 9 kolom. Nah, setelah itu kita sama seperti kita klasifikasikan, kita lakukan hal yang sama dengan dataset point, lalu kita buat variabel X data diabetes dengan value-nya dari kolom 0 sampai dengan kolom 8, terus lalu kita buat variabel Y-nya data underscore diabetes dot value sampai dengan 8. Nah, lalu kita masukkan ke dalam X underscore train 1 di sini. Lalu kita split dengan text size-nya 0,2, 0,3, 0,4 berdasarkan dengan besar dari persentasenya dengan random set-nya 100. Nah, lalu kita klasifikasikan di sini. Kita gunakan decision tree classifier dengan random set-nya 100. Kita masukkan CLSF fit-nya dengan parameter X underscore train 1, Y underscore train 1. Begitupun dengan yang train 2 dan juga train 3. Nah, lalu kita buat variabel prediksi di sini, yaitu Y underscore prediction 1
dengan parameter X tes 1-nya dimasukkan, X tes 2-nya dimasukkan, X tes 3-nya juga dimasukkan, lalu kita print. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, apa bedanya dengan dataset UN yang tadi? Apabila dataset UN yang tadi kita menemukan angka 0, 1, dan 2. Jadi dia punya 3 angka. Sedangkan di dataset diabetes ini kita cuma punya 2 angka, yaitu 0 dan juga 1. Sini. Nah, maka dari itu nanti matriksnya juga pasti akan menjadi matriks 2 kali 2. Nah, lalu kita print text representation-nya di sini dengan cara yang sama. Nah, akan menghasilkan hasil yang seperti ini. Dan, mohon maaf, cara membacanya juga sama, yaitu fitur 1. Fitur 1 yang kurang dari sama dengan 127,5. Fitur 7 dengan kurang dari 32,5. Dan fitur 0 kurang dari sama dengan 6,5. Fitur 5 kurang dari 30,5 itu masuk ke dalam kelas 0. Nah, ini misal contohnya kita coba baca yang fitur 6. Fitur 6 lebih besar dari 0,5. Fitur 0 kurang dari sama dengan 2,5. Lalu fitur 5 yang kurang dari 4,5 itu masuk ke dalam kelas 1. Begitupun seterusnya. Sampai bawah. Nah, di sini adalah representation tree-nya. Kita bisa lihat seperti ini. Nah, lalu kita akan menghitung akurasinya sama seperti tadi. Kita buat prediksi 1 dengan klasifikasi prediksi. Kita masukkan X tes 1-nya, lalu kita print di sini confusion matrix dan juga akurasinya. Kita print di sini. Nah, akan menghasilkan data seperti ini. Jadi data tesnya 20% dengan confusion matrix-nya nih adalah 7625 2231. Ini adalah matriks 2 kali 2 seperti tadi yang sudah saya bilang, karena di sini datanya dia punya 2 angka 0 dan 1, maka matriksnya pun akan menjadi matriks 2,2 di sini. Dengan akurasi yang pertama, data tes 20% itu 0,69. Lalu ini adalah hasil dari data tes yang 30% dan juga data tes 40%. Nah, di sini yang terakhir yaitu kita akan mengulangi langkah yang sama seperti langkah pada dataset pertama, yaitu dataset wine, kita akan terapkan ke dalam dataset breast cancer. Di sini kita load data sama seperti sebelumnya. Kita load breast cancer-nya, lalu kita print feature name, dataset shape, dan juga cancer head-nya. Nah, akan menghasilkan data seperti ini. Jadi feature name-nya ada ini semua. Nah, untuk dataset shape-nya kita punya 569 baris dengan 30 kolom, lumayan banyak. Dengan isi datasetnya seperti ini. Nah, setelah itu sama, kita buat variabel X dan Y-nya di sini. Dataset Y-nya untuk targetnya, lalu kita masukkan dalam X train 1, X train 2, dan juga X train 3 di sini dengan text size yang sama, random state-nya yaitu 100. Nah, lalu kita klasifikasikan di sini untuk memecah, kita pisahkan dari X train 1, Y train 1, dan X train 2, Y train 2, lalu X train 3, Y train 3. Nah, lalu kita prediksi di sini dengan prediksi 1, yaitu classification prediksi X underscore tes 1, lalu kita
prediksi X underscore test 2, dan juga kita prediksi X underscore test 3. Lalu kita print di sini, Y prediksinya tadi, prediksinya ini. Kita print hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi data tes 20%-nya adalah ini sekian, data tes 30%-nya adalah sekian, dan data tes 40%-nya adalah sekian. Ini akan menghasilkan matriks 2 kali 2 juga, seperti yang tadi, karena di sini angkanya ada 2, 0 dan juga 1. Nah, lalu kita print text representation-nya agar kita nanti bisa tahu. Nah, ini sama cara bacanya. Jadi fitur 27, 13, 27 sampai 21 dengan nilai kurang dari sekian, itu akan masuk ke dalam kelas 1. Nah, lalu ini adalah pohon representation-nya. Dan yang terakhir kita akan menghitung akurasi berdasarkan dataset breast cancer-nya tadi. Sama caranya kita masukkan variabel y-1, kita buat variabel y-1, lalu kita masukkan data pada x-test1 di sini, lalu kita prediksikan dengan clsf.predict di sini, lalu kita print confusion matrix-nya dengan parameter y underscore test1 sama y underscore p2, dan juga kita print akurasinya berapa. Nah, datanya akan menghasilkan hasil seperti ini. Jadi matriksnya 2 kali 2, seperti yang tadi saya katakan, dengan akurasi 0,92 di sini. Nah, di sini dataset 30%, conversion matriksnya sekian, dengan akurasi 0,92, lalu data tes 40%, conversion matriksnya segini, dengan akurasi 0,92. Nah, mungkin itu saja dari saya, penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.